Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berada pada tanggal 12 Zulhijjah, pertengahan hari tasyrik, di mana tentunya hari-hari ini masih kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir, memperbanyak zikir kepada Allah SWT, termasuk zikir atau takbir setelah salat fardu atau yang disebut dengan takbir muqayyad. Setiap selesai salat fardu dianjurkan kita bertakbir, dan itu sunnah, bukan bid'ah. Sunnah Nabi SAW. Kita bertakbir setelah selesai salat fardu dari tanggal 9 Zulhijjah, setelah salat subuh sampai salat asar tanggal 13 Zulhijjah. Nabi SAW mengatakan ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrullah. Hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan memperbanyak takbir kita di hari-hari yang istimewa. Memperbanyak takbir, baik takbir mutlak, kita sambil jalan di kendaraan bertakbir, menghidupkan sunnah Nabi SAW. Termasuk di sini habis salat fardu. Masih kita hari tanggal 12 ya, sampai besok tanggal 13. Ini sunnah Nabi SAW. Kita setelah selesai salat fardu bertakbir, yang disebut dengan takbir muqayyad. Ini diajarkan oleh Nabi SAW, para sahabat, di hari-hari yang istimewa, hari tasyrik. Dan ini adalah sunnah Nabi SAW yang dilakukan oleh para sahabat di hari-hari tasyrik, termasuk dari sejak awal Zulhijjah takbir mutlak. Maka ini tentunya kita bertakbir atau berzikir kepada Allah kapan saja, di mana saja. Tapi hari-hari ini adalah hari-hari yang paling istimewa, yang kita hendaknya juga menghidupkan sunnah Nabi SAW. Yang dilarang itu kalau kita berjamaah sengaja. Tapi kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Kalau kita 1, 2, 3 ayo takbiran, itu bid'ah. Tapi kalau setiap kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, tawafuqan, artinya pas sama, tidak masalah. Karena ada sebagian orang tidak mau takbir karena dia takut bid'ah katanya. Yang bid'ah itu tata cara yang menyelisihi yang kita komandoi, itu iya. Imamnya mengatakan, kemudian dia setelah imam mengikuti. Tidak. Ya, takbir sendiri-sendiri. Tapi kalau kebetulan sama, berbarengan, enggak masalah. Jangan karena kita khawatir dalam masalah tata cara menyelisih syariat, kemudian kita tinggalkan sunnahnya sama sekali. Ini suatu hal yang keliru. Ya, ini adalah amalan para sahabat. Bagaimana kita menghidupkannya? Sebagian orang juga misalnya khawatir ikut acara misalnya kematian ya. Kita dianjurkan takziah, tetap takziahnya harus. Yang menyelisih itu adalah tata cara yang tidak benar, bukan berarti kita tidak takziah. Ini yang harus dipahami juga. Tata cara yang tidak sesuai kita tinggalkan.
Tapi esensinya, sunnahnya jangan ditinggalkan. Karena takut misalnya jatuh pada perbuatan yang dilarang. Ini juga suatu hal yang perlu kita pahami. Termasuk adalah dalam hal kita masih diberikan oleh Allah SWT umur, waktu untuk memperbanyak takbir kepada Allah SWT, berzikir. Dan ini adalah sunnah Nabi SAW yang diajarkan oleh Rasul dan juga para sahabat yang mesti kita senantiasa hidupkan. Karena ini syiar. Kita mengeraskan suara, syiar. Berbeda dengan kita zikir hari-hari yang lain, biasa saja. Suara lirih biasa saja. Tapi ini kan hari-hari beda. Maka kita mengistimewakan hari yang diistimewakan oleh Allah. Kenapa kita mengeraskan suara zikir setelah sholat ketika tanggal 9 sampai tanggal 13? Karena itu Nabi yang melakukan. Nabi mengeraskan, kita mengeraskan. Nabi melunakkan, kita melunakkan. Begitu. Ini adalah suatu hal yang perlu kita perhatikan ya. Karena sebagian kita lihat tidak mau dia bertakbir. Nah, khawatir kata dia jatuh pada bid'ah. Bukan bid'ah takbir. Itu sunnah, tapi tata caranya yang mungkin sebagian saudara kita kaum muslimin keliru. Itu yang kita luruskan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam kitab Al-Fadail, yaitu bab yang ke-6, yaitu bab syafaqatuhu sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa mubalaghatuhu fi tahdhirihim mimma yadurruhum. Yaitu bab yang menjelaskan tentang bagaimana kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya dan bagaimana beliau benar-benar memberikan tahdzir, peringatan yang sangat keras atau peringatan yang sangat mendalam agar kita jauh dari hal-hal yang memberikan mudarat buat kita. Nabi SAW memberikan peringatan dari hal-hal yang akan memberikan mudarat kepada umat. Dalam bab ini disebutkan oleh Imam Muslim hadis dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna mathali wa mathala ma ba'athani Allahu bihi kamathali rajulin ata qaumahu faqala ya qaum inni ra'aitul jaysha bi aynayya wa inni ana an-nadhirul uryan fannajaa fa'ata'ahu ta'ifatun min qaumihi fa'adlaju fantalaqu ala muhlatihim wa kadzabat ta'ifatun minhum fa'asbahu makanahum fasabbahahumul jaysh fa'ahlakahum wajtahahum fadzalika mathalu man ata'ani wattaba ma ji'tu bihi wa mathalu man asani wa kadzdzaba ma ji'tu bihi minal haqq. Dari Abi Musa radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan yang apa Allah SWT mengutus aku dengannya seperti seorang laki-laki yang dia mendatangi kaumnya. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku melihat pasukan musuh yang dengan kedua mataku yang akan menyerang. Wa inni ana an-nadhirul uryan, dan aku adalah pemberi peringatan yang uryan, yang telanjang. Fannaja, maka selamatkan diri kalian. Fa ata'ahu ta'ifatun min qaumihi, maka sebagian dari kaumnya mentaatinya. Maka kemudian mereka pergi pada malam itu juga bersegera. Dan sebagian lagi dari mereka mendustakannya. Kemudian mereka tetap pada pagi harinya di tempat mereka. Maka kemudian tiba-tiba pasukan musuh tersebut datang tiba-tiba pada pagi harinya, kemudian menghancurkan mereka dan membinasakan mereka. Begitulah perumpamaan orang-orang yang mengikutiku, yang mentaatiku, kata Nabi, dan juga orang-orang yang mengikuti apa yang aku bawa.
dan perumpamaan orang yang bermaksiat kepadaku dan mendustakan apa yang aku bawa dari kebenaran. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini memberikan sebuah permisalan kepada kita. Sebuah permisalan bahwasanya sesungguhnya perumpamaan aku dan perumpamaan orang-orang yang Allah SWT mengutus, dan perumpamaan yang aku diutus oleh Allah SWT dengannya, seperti seorang laki-laki yang mendatangi kaumnya. Dulu di zaman dahulu orang-orang Arab punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Kalau misalnya datang suatu berita yang sangat penting atau keadaan yang sangat genting, maka orang yang memberi berita itu akan datang kepada kaumnya, kemudian dia akan buka bajunya. Maka itu dalam istilah orang Arab namanya an-nadhirul uryan, pemberi peringatan yang telanjang. Itu kebiasaan orang Arab dahulu. Supaya apa? Supaya orang ini akan datang misalnya ke pasar, ke tempat orang berkumpul, dia buka bajunya. Tujuannya apa? Agar orang itu melihat kepada dia. Kenapa? Ini penting berarti. Jadi supaya orang mencari perhatian orang. Begitulah orang dahulu. Ya. Kalau kita mungkin bikin sesuatu supaya viral gitu. Kalau zaman kita kan pakai viral-viral. Bikin yang aneh-aneh di medsos supaya di viral. Tapi ini untuk hal yang penting. Begitu namanya, itu istilahnya, itu biasa orang Arab namanya menyebutnya an-nadhirul uryan. Kata Nabi, aku seperti nadhirul uryan. Aku ini seperti pemberi peringatan yang uryan, yang memberi kabar genting, kabar penting dan dengan keadaan yang genting, di mana Nabi SAW itu datang kepada kaumnya seperti an-nadhirul uryan, memberikan peringatan. Jadi dia lepas bajunya, dia sampaikan itu ada pasukan musuh yang akan menyerang. Sengaja dia buka bajunya supaya orang semuanya melihat, semuanya mendengar. Berarti ini sangat penting, harus didengar. Maka ini namanya an-nadhirul uryan. Maka Nabi SAW mengatakan, Inni an-nadhirul uryan. Akulah pemberi peringatan yang uryan, yang telanjang, yang seperti itu. Yang maksudnya apa? Aku adalah pemberi peringatan yang sangat penting, berita yang sangat penting yang akan aku bawa ini. Kata Nabi SAW. Maka an-nadhirul uryan itu biasanya dia datang ke kerumunan orang, ke tempat orang-orang berkumpul, dia katakan apa? Dia lepas bajunya, dia mengatakan an-najah, artinya selamatkan diri kalian, selamatkan. Karena ini ada pasukan musuh yang akan datang nih. Kalau orang itu percaya, dia akan pergi, tinggalkan pasukan rumah kalian, bersembunyi, mengungsi. Kalau dia, maka sebagian orang yang percaya dia akan pergi. Selamat dia, malam itu juga dia berangkat. Tapi yang enggak percaya, dia akan tetap saja di situ. Enggak benar itu berita, bohong itu, cuman isu misalnya, hoax itu misalnya, kata dia. Akhirnya dia tetap di kampungnya, di rumahnya. Akhirnya pada pagi harinya benar-benar musuh datang, dia dihancurkan oleh musuh. Kata Nabi SAW, itulah perumpamaan aku, kata Nabi SAW. Perumpamaan orang yang mentaatiku dan mengikuti apa yang aku bawa. Maka kewajiban kita kepada Rasul adalah taat kepada Rasul. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wa may yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Siapa mentaati Rasul berarti taat kepada Allah. Maka Allah SWT mengutus Rasulullah SAW dengan syariat, dengan Islam. Tujuannya adalah agar kita taati. Maka wajib kita mentaati Rasul dengan kewajiban yang mutlak. Kewajiban kepada Rasul, kewajiban taat kepada Rasul
sifatnya mutlak. Yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Itu kewajiban yang mutlak. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian wattaba'a ma ji'tu bihi, dan mengikuti apa yang aku bawa, apa yang dibawa oleh Rasul. Islam yang dibawa oleh Rasul ada Al-Quran dan Sunnah. Kewajiban kita mentaati Allah SWT, mentaati Rasul dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul. Itu kewajiban kita. Maka siapa yang dia mentaati Rasul dan mengikuti Rasul, maka dia akan selamat. Tapi kalau dia bermaksiat dan mendustakan apa yang aku bawa, kata Nabi, yaitu Al-Quran, maka dia akan dihancurkan, ya, seperti dalam permisalan tadi, dihancurkan oleh musuh. Dia akan masuk ke dalam kebinasaan. Maka Rasulullah SAW ketika pertama kali berdakwah itu memanggil seluruh keluarganya, ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Hashim. Bagaimana Nabi SAW memanggil keluarganya, kemudian beliau mengatakan, inna bayna yaday adzabin syadid. Semuanya di hadapanku ada azab yang sangat besar. Maka hendaknya kalian masuk ke dalam Islam. Tapi sebagian orang-orang musyrik Mekah, mereka ketika itu beriman, sebagian lagi bermaksiat. Maka ini Nabi SAW memberikan sebuah permisalan kepada kita, bagaimana Nabi SAW itu adalah an-nadhirul uryan, yang memberi peringatan, yang kalau seseorang mengikuti dan taat akan selamat dia. Tapi kalau dia tidak mengikuti, bermaksiat atau malah mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang dibawa oleh Nabi, maka dia akan sengsara, akan binasa. Kemudian hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama mathali wa mathalu ummati kamathali rajulin istawqada nara faja'alatid dawab wal farash yaqa'na fihi fa ana akhidun bihujazikum wa antum taqahhamuna fihi. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya permisalanku dan permisalan dari umatku seperti seorang laki-laki yang menyalakan api. Kemudian datanglah kepada api tersebut hewan-hewan, ya, mungkin kalau kita seperti zaman sekarang, hewan yang suka dengan api, ya laron atau yang sejenisnya, yang dia akan mendekat ke api tersebut dan bahkan masuk ke dalam api. Fa ana akhidhum bihujazikum, kata Nabi SAW, aku mengambil, aku menarik. Hujazikum artinya, yaitu hujaz itu sarung, ya, bagian pinggang, atau mungkin sekarang ikat pinggang. Aku ambil, aku pegang, aku tarik pinggang kalian atau ikat pinggang kalian, wa antum taqahhamuna fihi, sedangkan kalian tetap mau masuk ke dalam api tersebut. Kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW membuat sebuah perumpamaan. Nabi SAW memberikan perumpamaan, menyebutkan perumpamaan, tujuannya adalah, kata para ulama, litaqribil makna, agar makna yang akan disampaikan itu lebih kita pahami. Begitu juga Allah SWT menyebutkan perumpamaan dalam Al-Quran. Al-amthal fil Quran, perumpamaan-perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, tujuannya agar kita lebih memahami apa yang akan disampaikan. Karena biasanya permisalan itu dengan sesuatu yang kita hadapi, kita saksikan,
kita lihat, kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa mencerna apa yang akan disampaikan. Ini adalah salah satu metode Allah SWT dan juga Rasulnya dalam menyampaikan syariat ini agar kita paham. Maka di sini Nabi SAW memberikan sebuah permisalan. Permisalan aku dan permisalan umatku, kata Nabi. Seperti seorang laki-laki yang sedang menyalakan api. Yang mana ketika api menyala ada hewan-hewan yang akan mendekat dan bahkan akan masuk ke dalam api tersebut. Sedangkan aku berusaha untuk menahannya. Apa maksudnya di sini? Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita bahwasanya azab Allah SWT sangat besar, sangat dahsyat. Maka Nabi SAW memberikan peringatan agar kita jauh dari neraka Allah SWT. Dan memang Nabi SAW mengatakan huffati an-nar bisyahawat, bahwasanya neraka dipenuhi dengan sesuatu yang diikuti oleh hawa nafsu, yang disukai oleh hawa nafsu. Maka Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita agar tidak mengikuti jalan menuju neraka yang walaupun jalan tersebut dipenuhi oleh syahwat dan syubhat, dipenuhi oleh sesuatu yang disukai oleh hati, oleh hawa nafsu, sesuatu yang disukai oleh jiwa seseorang. Maka Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan bagaimana akan dahsyatnya api neraka, bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian Nabi SAW ceritakan dalam hadis-hadisnya. Itu semua adalah peringatan. Itu semua tujuannya apa? Agar kita tidak masuk ke dalam api tersebut, api neraka. Maka hendaknya kita banyak membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka, yang berkaitan dengan akhirat. Mulai dari bagaimana dahsyatnya alam kubur atau barzakh, bagaimana hari berbangkit, bagaimana hisab, bagaimana mizan dan seterusnya, bagaimana mahsyar, bagaimana sirat, bagaimana dahsyatnya neraka. Ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan semuanya sudah disampaikan oleh Nabi. Tujuannya agar kita tidak masuk ke dalam neraka Allah SWT. Karena memang jalan menuju neraka sesuatu yang dipenuhi dengan sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Maka Nabi SAW menarik kita. Kita bisa bayangkan bagaimana Rasulullah SAW itu menarik kita agar kita tidak masuk ke dalam neraka. Sebagaimana tadi Nabi memberikan sebuah permisalan. Dalam riwayat yang lain yang juga dari Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, "Mathali wa kamathali rajulin istawqada nar falamma adaa'at ma hawlaha ja'ala al-farash wa hadhihi ad-dawab allati fi an-nar yaqa'na fiha wa ja'ala yahjuhunna wa yaghlibnahu fayataqammahna fiha qala fadzalikum mathali wa mathalukum ana akhidhum bihujazikum anin nar halumma anin nar fataghlibuna bi taqahhamuna fiha. Kata Nabi SAW, perumpamaanku dan perumpamaan orang ya seperti seorang laki-laki yang menyalakan apinya. Kemudian ketika api itu sudah menyala, sudah menerangi apa yang ada di sekitarnya, maka mulai hewan-hewan seperti mungkin laron atau yang sejenisnya, atau apalah bahasa kita, yang dekat dengan api atau suka dengan api. Maka hewan itu suka kepada api, kemudian masuk ke dalamnya. Maka kemudian laki-laki tadi berusaha yahjuzuhun, menghalangi mereka. Jangan masuk ke api itu. Tetapi apa? Tetap
hewan-hewan itu masuk ke dalamnya. Begitulah perumpamaan aku dan perumpamaan kalian, kata Nabi SAW. Ana akhidun bihujazikum anin. Aku menarik kalian dari neraka. Na'udzubillah. Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita untuk menjauhkan diri dari neraka. Halumma anin nar, artinya apa? Menjauhlah dari neraka. Maksudnya bagaimana? Menjauhkan diri dari hal-hal, perbuatan, amalan yang akan membawa kita kepada neraka Allah SWT. Kita kalau ditanya mau masuk neraka, pasti tidak. Itu jawaban lisan. Tapi bukan itu yang dimaksud. Amalan kita mestinya juga menjauhkan diri kita dari neraka tersebut. Lisan kita mengatakan tidak mau masuk neraka, tapi kadang perbuatan kita justru mendorong ke neraka. Ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW memperingatkan kita dari neraka Allah SWT. Dan bisa kita lihat bagaimana jalan menuju neraka itu dihiasi dengan berbagai macam syubhat dan syahwat, dan memang menarik. Yang membuat orang-orang yang mungkin tidak memiliki ilmu dan iman maka akan terjatuh kepadanya. Kalau kita lihat dan kita renungkan, hewan tadi, hasyarat, serangga seperti laron dan sebagainya itu, dia masuk ke dalam itu karena memang dia wallahu alam tidak memiliki, tidak tahu itu bermanfaat atau tidak. Maka dia masuk ke dalamnya. Maka seorang yang beriman, naudzubillah, ketika dia jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat yang akan mengantarkan dia ke neraka, jadi karena rendahnya ilmu atau tipisnya iman, itu yang akan membuat seorang jatuh kepada neraka Allah SWT. Maka bagaimana kita bisa mempertebal ilmu, memperdalam ilmu dan mempertebal iman dengan kembali kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Apa yang dibawa oleh Nabi Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, ya, itu akan membuat kita sadar atau bertambah ilmu, bertambah iman. Membaca hadis-hadis Nabi SAW yang di dalamnya ada peringatan akan neraka Allah SWT, akan hari akhirat. Kalau kita sering membaca ayat-ayat atau hadis Nabi SAW tentang hari akhirat, tentang neraka, itu yang akan menjadi tameng, yang akan menghalangi kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau seseorang merasa dirinya lagi futur atau dia dekat dengan perbuatan dosa dan maksiat, maka hendaknya dia memperbanyak membaca Al-Quran atau ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka atau yang bercerita tentang hari akhirat. Yang itu akan menjadi sebuah penghalang buat dia. Ketika seorang malas beribadah, ketika seorang malah dekat dengan perbuatan dosa dan maksiat, maka hendaknya dia memperbanyak membaca ayat-ayat atau hadis Nabi SAW berbicara tentang surga dan neraka. Bahkan kalau kita lihat bagaimana para ulama terdahulu, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau kalau melewati kuburan maka beliau menangis. Maka beliau mengatakan, ketika ditanya kenapa menangis wahai Utsman, karena beliau mengatakan bahwasanya alam barzakh, kubur ini adalah awwalu manzilatil akhirah. Bahwasanya kuburan ini adalah persinggahan pertama dari alam akhirat. Yang siapa yang selamat darinya, dia akan selamat setelahnya. Siapa yang mudah padanya, dia akan lebih mudah setelahnya. Maka seorang hendaknya kita semua memperbanyak membaca ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana alam barzakh, bagaimana dahsyatnya alam barzakh, yang kita semua tidak mengetahui hakikatnya.
yang semua kita pasti akan mendatanginya. Semua kita akan melaluinya. Semua kita pasti akan masuk ke dalam alam barzakh. Semua kita pasti akan masuk ke dalam kuburan, kemudian semua kita akan mendapatkan fitnah kubur. Fitnah kubur yaitu pertanyaan malaikat. Kecuali kata Nabi syahid, orang yang syahid. Dan bahkan semua manusia akan merasakan namanya, kata Nabi SAW, na'udzubillah, dhammatul qabri. Dhammah itu artinya himpitan kubur. Himpitan kubur, dihimpit oleh kubur, na'udzubillah. Kita nggak tahu bagaimana kaifiyahnya, tata caranya kita nggak tahu. Karena Nabi SAW mengatakan, lau naja ahadun min dhammatil kubur lanaja minhu Sa'ad ibnu Mu'adz. Sa'ad ibnu Mu'adz adalah seorang sahabat Nabi SAW dari suku Aus. Beliau adalah pemuka suku Aus yang ketika beliau meninggal setelah perang Khandaq, maka Nabi SAW mengatakan, ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad ibnu Mu'adz. Berguncang arsy Allah ketika meninggalnya Sa'ad ibnu Mu'adz. Sahabat yang sangat mulia, Sa'ad ibnu Mu'adz. Kematian beliau membuat arsy Allah berguncang. Bukan sahabat sembarangan. Kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang di antara kalian selamat dari himpitan kubur, maka Sa'ad ibnu Mu'adz yang lebih berhak untuk selamat. Tapi tidak, naudzubillah. Kalau kita misalnya baca hadis seperti ini, mungkin kita akan semangat beribadah, kita akan menjauhkan diri dari berbagai macam hal-hal yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Itu baru dhammatul kubur, baru kita ketika seorang dimasukkan ke dalam kubur, bagaimana dia dihimpit oleh kubur. Dihimpit oleh kubur. Dhammatul qabri. Bagaimana kemudian dia didatangi oleh dua malaikat, aswadan azraqan, kata Nabi SAW. Bagaimana dia didudukan, bagaimana dia ditanya. Itu baru alam kubur. Bagaimana setelah itu seorang dibangkitkan di mahsyar. Mahsyar yang Nabi SAW mengatakan matahari didekatkan. Semua manusia dibangkitkan sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat di satu tempat sesuai dengan amalannya masing-masing. Mahsyar yang dikatakan satu harinya 50.000 tahun, 50.000 tahun. Waktu yang sangat lama. Umur kita enggak jauh, coba kita, berapa umur kita? Dari 50.000 tahun. Itu baru 50.000 tahun. Itu baru kita berdiri di mahsyar. Belum lagi dimulai hisab. Para ulama mengatakan setelah 50.000 tahun baru dimulai hisab. Wallahu a'lam. Ini bagaimana kita, kalau kita baca seperti itu, maka itu hal-hal yang kita katakan seorang ketika membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi SAW, itu yang akan membuat seorang bersemangat beribadah, menjauhkan diri dari hal yang tidak bermanfaat. Apalagi yang akan memberikan mudarat buat dia, perbuatan dosa dan maksiat. Kalau kita membaca hadis-hadis seperti ini, maka ini faedah kita baca Al-Quran. Maka hari ini, zaman ini, bagaimana saya supaya semangat beribadah, jauh dari perbuatan dosa dan maksiat? Baca Al-Quran, baca Al-Quran. Baca Al-Quran, baca terjemahannya, baca tafsirnya. Sibukkan hari-hari kita dengan hal yang bermanfaat. Sebab kalau kita tidak menyibukkan diri dengan yang bermanfaat, kita akan rugi. Dan kita akan jatuh pada perbuatan minimal sia-sia, apalagi bisa menjurus kepada dosa. Minimal sia-sia. Jangan kita lebih sibuk dengan HP dan sebagainya, media sosial. Media sosial mungkin ya yang seperlunya saja.
Yang sampai banyak pula waktu kita pegang HP daripada pegang Al-Quran. Pegang hadis Nabi, kita baca hadis-hadis Nabi SAW yang bercerita tentang hari kiamat, bercerita tentang akhirat. Maka kalau kita lagi malas beribadah, futur, itu kata para ulama. Baca Al-Quran yang berkaitan dengan hari kiamat. Baca artinya kalau kita nggak paham. Baca ketika malam hari. Ketika kita sendiri. Kalau kita baca siang, kita sambil baca gendong anak, ya tidak ada athar pengaruh. Tapi baca sendiri sebelum tidur, baca Al-Quran sendiri. Ini akan memberikan pengaruh. Kadang sebagian orang bertanya, saya baca Al-Quran, saya khatam tiap bulan baca khatam Al-Quran. Tapi nggak ada pengaruhnya. Iya, kenapa? Karena Anda baca Al-Quran tujuannya apa? Kata para ulama mengatakan apa? Kita membaca Al-Quran sesuai dengan niat kita. Kalau niatnya hanya sekedar khatam, ya khatam. Tapi kalau kita niat mendapatkan hidayah dari Al-Quran, Allah akan berikan sesuai dengan niat. Kapan kita bisa mendapatkan hidayah dari Al-Quran? Kalau kita membacanya malam hari. Sebelum tidur atau sepertiga malam kita bangun sebelum subuh baca. Tidak usah banyak-banyak. Kalau kita rutinkan, kita bisa, itu memberikan pengaruh buat hati kita. Itu yang akan membersihkan hati. Kita sendiri membaca, kita yang merenungkan sendiri, kita sendiri yang menangis, tidak perlu tahu orang lain. Tidak perlu di selfie pula. Naudzubillah, zaman sekarang naudzubillah. Maka ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, maka Nabi SAW telah memberikan, telah menyampaikan kepada kita bagaimana Nabi SAW itu memberikan kepada kita peringatan yang sangat keras. Jangan mendekat kepada neraka, jangan mendekat. Menjauh dari neraka Allah SWT. Nabi menarik kita. Kita bisa bayangkan itu. Nabi menarik kita. Jangan masuk ke dalam neraka, tapi kita sendiri yang mau masuk ke dalam neraka. Itu yang disayangkan oleh Nabi SAW. Kenapa kita mau masuk dalam neraka? Padahal Nabi sudah tarik kita. Padahal ini neraka. Coba kita bayangkan sendiri. Kalau kita lihat anak kita, dia mau masuk ke dalam api, kita tarik, tapi dia tetap. Begitulah Nabi SAW sayang kepada umatnya. Ini juga kita tahu bahwasanya Nabi SAW manusia yang paling sayang kepada umatnya Rasulullah. Lebih sayang Rasulullah kepada kita daripada orang tua kita kepada diri kita sendiri. Rasulullah SAW melarang kita, memberikan peringatan kepada kita dari neraka. Allah SWT ditarik kita, subhanallah, ditarik pinggang kita, ditarik oleh Nabi. Itu kata Nabi SAW. Tapi kita, naudzubillah, karena kebodohan kita, karena kelalaian kita masuk juga ke dalam neraka, naudzubillah. Kemudian juga hadis yang terakhir dalam bab ini disebutkan oleh Imam Muslim, hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara faja'ala al-janadib wal farash yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidun bihujazikum anin nar wa antum tafallatuna min yadi. Kata Nabi SAW, perumpamaan aku dan perumpamaan kalian seperti seorang laki-laki yang dia menyalakan api. Kemudian datanglah hewan-hewan serangga-serangga tadi yang kemudian jatuh ke dalam api tersebut, dan dia berusaha menahan mereka. Aku menarik pinggang kalian dari neraka, sedangkan kalian lepas dari tanganku. Kalian sendiri yang berusaha melepaskan diri dari tanganku, kata Nabi SAW. Coba kita lihat, renungkan permisalan ini. Nabi menarik kita, kita sendiri yang melepaskan tangan Nabi. Itu ibaratnya seorang yang dia jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat, sudah Nabi bilang, Nabi sudah sampaikan, ini jalan ke neraka, ini enggak benar. Ditarik oleh Nabi SAW pinggang kita malah melepaskan tangan Nabi. Kita lepaskan tangan Nabi. Kata Nabi SAW, wa antum tafallatuna min yadi. Kalian melepaskan diri dari tanganku. Tafallatun itu artinya berlari kencang.
Ketika ditarik dia malah lari, lepas tangan. Kalau kita mengartikannya secara makna. Bagaimana orang-orang yang jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat, dia seperti dia lari dari tarikan Nabi SAW. Nabi sudah menariknya, Nabi sudah berusaha menahannya untuk tidak jatuh pada perbuatan dosa yang akan mengantarkan dia ke neraka, naudzubillah, tapi dia terus tidak mengindahkan Nabi SAW. Ini bisa kita lihat apa faedah dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim ini adalah pertama, Nabi SAW sudah menyampaikan segala sesuatu. Dan yang paling penting dalam hal ini adalah Nabi SAW sudah memberikan peringatan kepada kita tentang dahsyatnya neraka. Dan Nabi SAW sudah menjelaskan jalan menuju neraka ini seperti ini agar kita jauhi. Kemudian apa? Hadis ini semua menunjukkan kepada kita bagaimana sekali lagi cintanya Nabi kepada umatnya. Bagaimana Nabi SAW sangat khawatir kepada umatnya. Sangat khawatir Nabi kepada umat, kepada kita. Maka Nabi sampai tadi memberikan sebuah permisalan, kita ditarik oleh Nabi SAW. Bagaimana di sini kita lihat, Nabi SAW bukan hanya sekedar menyampaikan. Bukan Nabi sekedar, itu ada neraka, tapi Nabi menarik kita. Maka ini perlu kita merenungkan. Kalau kita renungkan bagaimana berarti Nabi bukan hanya sekedar mengatakan ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka, setelah kamu lah. Bukan gitu Nabi. Tapi Nabi apa? Ketika melihat umatnya mau masuk neraka, ditarik oleh Nabi SAW. Sudah dijelaskan, bukan dibiarkan saja. Bukan dibiarkan, kan sudah dijelaskan, enggak. Tapi Nabi SAW bagaimana cintanya kepada umat, ditarik oleh Nabi SAW. Walaupun Nabi sudah menjelaskan, tapi tetap Nabi SAW berusaha untuk menarik umatnya dari jalan yang mengantarkan kepada dosa dan maksiat. Wallahu ta'ala, mungkin ini beberapa hadis yang bisa kita baca pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.